Wah, selamat malam nih Pak Andrian. Apa kabarnya? Tentu hari ini kabar baik ya. Iya, semoga juga semua jemaat kita di manapun berada, kabarnya baik-baik aja nih ya Pak Andrian ya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat semua. Iya. Oke, Pak Andrian, hari ini tema kita masih berkaitan dengan seri lebih baik. Lebih baik. Iya, lebih baik. Dan hari ini kelihatannya temanya sangat menarik sekali loh Pak Andrian. Jadi itu sebabnya Bapak undang saya nih. Oke, baik. Sebelum kita sama-sama ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan juga Pak Andrian menjelaskan tentang tema hari ini, ya, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena malam hari ini kami kembali akan belajar, kami akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Pak Andrian pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan setiap hal yang akan kami dengarkan dan kami percakapkan bersama-sama, supaya ini menjadi sesuatu hal yang dapat menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup kami semakin melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah dan Tuhan pakai Pak Andrian menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Andrian, hari ini kan temanya itu menarik, apalagi diambil dari satu kitab Amsal ya, ada di Amsal 27 ayat 5. Saya bacain ya Pak Andrian ya. Saya bacain ya. Di sini di dalam Amsal 27 ayat 5, Saudara, itu di sana dikatakan apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Wah, ini luar biasa sih Pak. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Duh, kalau saya itu kayaknya memang ditegur itu bukan hal yang mudah loh Pak. Apalagi juga menegur orang itu bukan hal yang mudah. Menarik nih. Betul. Gimana? Bener nggak ya Pak ya? Makanya sebelum kita masuk ke poin-poin itu, saya pikir baik saya, baik Bu Malvian, baik Bapak Ibu jemaat, di awal ini kita perlu punya sebuah kesadaran dulu. Iya. Bahwa menegur dan ditegur itu sekalipun susah tapi sudah tidak asing. Karena betul. pasti kita pernah menegur orang, Pasti dong. pasti kita pernah ditegur, dan tentunya pasti pernah ditegur oleh Tuhan dong ya. Iya. Nah, tapi yang menjadi problem adalah yang harus kita kembali pertanyakan. Nah, apa alasan dulu? Apa alasan dan kenapa kita ingin menegur seseorang? Itu poin penting dulu sebelum kita masuk jauh lebih panjang. Iya. Kenapa? Supaya sekalipun kita punya kesempatan untuk menegur orang lain, Iya. namun kita perlu sadar dulu dong, sebagai seorang percaya, seorang Kristen, kita tidak boleh menegur atau kita tidak boleh menegur orang dengan alasan-alasan yang receh. Apa tuh yang receh seperti Nah, apa sih misalnya Pak? yang pertama nih, kita tidak boleh menegur orang alasannya karena yang pertama ini, ketidaksukaan Oh. atau benci pada orang tertentu. Oh. Nah, orang-orang zaman sekarang kan pasti ada dong yang dia nggak suka, Pasti ada yang dong. dia benci, ada yang dia nggak enak lah dengan dia. Iya, Nah, pasti. itu kan bisa jadi poin di mana dia menegur orang itu. Iya benar juga ya. Padahal dia menegur mungkin bukan karena orang itu salah, tapi karena dia nggak suka. Iya, itu Nah, menarik sekali. Itu Dan kalau orang-orang yang kita nggak suka kan kadang-kala apa yang dia buat bisa jadi salah di mata kita, ya kan? Karena kita memang nggak suka, Iya, mungkin iya, saingan iya. atau kita mungkin Iya. benci. Iya, betul. Nah ini perlu kita perhatikan karena kadang-kala kita menegur orang karena kita memang nggak suka, kita benci kepada orang itu sehingga apa yang dilakukan tuh salah, atau bisa jadi apa yang orang lakukan itu memang salah. Tapi waktu menegur ditambah dengan bumbu ketidaksukaan, Nah, itu yang makin bahaya. Iya, betul banget Pak. makin menjadi-jadi lah ya. Iya, jadinya akhirnya orang itu berbuat baik pun juga jadinya dianggap salah ya. Betul. Karena nggak suka tadi ya Pak Betul. ya, benci. Akhirnya mungkin sekalipun orang yang dia nggak suka itu pada waktu itu mungkin tepat berbuat kesalahan, tapi tadi aku bilang ya, ditambah dengan bumbu ketidaksukaan atau benci pada orang itu, Iya. akhirnya waktu sedang menegur, kadangkala sudah tidak sadar lagi menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, Karena sudah ditambah dengan bumbu nggak suka. Pasti ada momen salah nih, langsung dilancarkan. Kata-kata kasar, atau mungkin kata-kata yang menghakimi, yang mengancam, atau mungkin kata-kata yang dilontarkan dengan nada yang tinggi. Bahkan kata-kata yang parah sekali yang kadang-kadang suka keluar dari orang yang menegur, yaitu kata-kata yang membunuh karakter orang lain. iya, itu yang paling mengerikan ya Pak ya. Betul, betul. Dan itu kayaknya juga bisa terjadi bukan hanya di luaran sana loh Pak, dalam rumah tangga pun juga Bisa. karena suami sebenarnya udah nggak suka atau mungkin dia merasa aku nggak cinta lagi sama istrinya, atau mungkin istri juga
terhadap suami. Betul. Jadi kayaknya tingkah laku suami ataupun istri itu jadi serba salah semua ya. Betul. Iya nggak Pak? Dan itu akhirnya dia tegur-tegur terus ya. Dan akhirnya banyak saling menyakiti dengan kata-kata kasar tadi seperti yang Pak Andrian bilang. Poin yang baik. Makanya kadangkala sudah nggak sadar dong. Makanya aku bilang di awal ini kalau ini pernah terjadi atau mungkin kita sedang mempersiapkan sebuah teguran dengan alasan yang pertama ini atau seperti ini, saya mau katakan ini sungguh bukan teguran yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya dong. Ini sungguh bukan teguran yang dikehendaki oleh Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Amsal yang tadi dibaca oleh Ibu Malvian tentang teguran yang nyata-nyata itu ya. Bukan teguran yang disukai oleh Tuhan juga. Betul. Karena teguran yang dimaksud oleh penulis Amsal adalah yang pertama, ini dong. Ungkapan kasih sayang. Iya, betul. Jadi teguran itu menurut kita Amsal adalah sebuah ungkapan kasih sayang, ungkapan kasih. Dengan apa? Dengan tujuan supaya di dalam sebuah relasi terjadi sebuah pertumbuhan. Sebagaimana juga apa yang dikehendaki oleh penulis Amsal di perikop yang sama tapi di ayat 17. Ingat nggak? Yang saya ayat bacain yang ya. Bacain. Saya bacain aja ya Pak ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, itu dong. Makanya teguran itu bisa dipakai menjadi momen di mana kita mengungkapkan kasih sayang sebagai bagian di mana kita saling menajamkan, saling bertumbuh satu sama yang lain. Nah, bagaimana mau bertumbuh satu dengan yang lain kalau tegurannya alasannya karena ketidaksukaan? Nah, itu dia. Nggak bisa kan? Nggak bisa Pak. Bagaimana mau bertumbuh? Dan orang juga yang mendengar teguran pasti juga ngerasa nggak enak. Iya. Betul, makanya di awal ini coba kita belajar untuk membuang rasa ketidaksukaan kita. Supaya waktu kita menegur tidak berubah menjadi penghakiman dan kebencian. Iya, benar. Nah ini yang pertama nih. Itu yang pertama, nggak boleh dengan alasan ini. Karena teguran yang dimaksud oleh Amsal adalah ungkapan kasih sayang. Kalau ungkapan kasih kan nggak mungkin dong ada bumbu-bumbu benci di dalam. Iya, kita juga yang ditegur Pak, kalau misalnya orang itu karena nggak suka sama kita, kita juga bisa punya feeling itu kok Pak. Betul, berasa karena, ya. Iya berasa dari cara dia memberikan teguran itu, bahkan memberikan perlakuan terhadap kita pun juga pasti berbeda dengan seseorang yang menegur kita karena unsur kasih sayang tadi itu. Betul. Iya. Ini yang pertama. Ya. Nah, yang kedua kita tidak boleh menegur seseorang karena ini nih, karena kita ingin semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, okay. Ada nggak orang-orang seperti ini? Oh, banyak Pak. Banyak orang-orang yang seperti ini yang kadangkala tanpa sadar menegur karena alasannya kita ingin semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau di bawah kendali kita. Apapun kalau boleh ikut maunya kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin saja tidak tepat dengan keinginan dia, mungkin ketika dia berrelasi dengan teman kantor, di rumah, di keluarga, bisa marah, bisa menegur dan lain sebagainya. Sehingga waktu aku merenungkan alasan yang kedua ini, aku coba mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, selama ini kita melakukan sesuatu, kita membawa semua itu untuk apa sih? Untuk semakin serupa Kristus dan semakin serupa kehendak Dia, atau kita mau bawa semua itu serupa dengan kehendak kita, serupa dengan pemikiran kita, supaya semua bisa dibawa kendali kita. Nah, begini-begini kadang-kala ada orang yang menegur loh. Ketika sesuatu, ketika dia cek, nggak sesuai dengan kemauan dia, akhirnya dia tegur. Nah, Ibu Malvian punya nggak? Oh, banyak cerita. Pak. Banyak. Kebetulan nih, bukan hanya di kantor ya. Kalau di kantor kan juga ada pimpinan-pimpinan di perusahaan atau di kantor dimanapun juga. Di dalam sebuah rapat seringkali itu bisa kita saksikan gitu ya. Dimana kalau misalnya apa yang dibicarakan atau apa yang diputuskan tidak sesuai dengan keinginan, itu bisa fatal loh Pak. Pernah ada yang bisa sampai gebrak meja, ataupun misalnya kalau di dalam rumah tangga suami yang begitu otoriter, apapun juga harus mengikuti semua keinginan dirinya ya. Jadi istri, anak-anak pokoknya mau ngomong aja jadi salah. Itu jadi wah benar-benar kacau sekali loh Pak. Karena saya menemukan ada juga orang-orang yang dalam rumah tangga seperti itu gitu. Ya, suami ataupun istri yang begitu otoriter, jadi apapun juga itu harus sesuai keinginannya. Jadi kalau misalnya mau berikan pendapat pun harus pendapat itu bisa memuaskan apa yang menjadi keinginannya itu gitu loh. Tapi kalau nggak sesuai itu bisa menjadi sesuatu hal yang membangkitkan kemarahannya gitu. Wah, itu mungkin kali bisa jadi awal-awal tegur ya. Iya, awal-awal dari tegur jadi marah, jadi membludak ya. Membludak itu. Makanya saya pikir orang-orang yang demikian itu orang-orang yang sungguh aneh. Dan ngomong-ngomong ya, kalau cara
dorongan dan alasan kita menegur karena alasan yang kedua ini, karena keinginannya tidak terpenuhi atau dia mau semua berjalan sesuai kendali dia dan itu nggak bisa. Padahal apa yang dilakukan juga itu bertentangan dengan kebenaran, dan kita menegur karena alasan ini. Sungguh ini juga bukan alasan yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya, betul. Sungguh, karena kenapa? Karena alasan menegur yang dikehendaki oleh Tuhan yang juga ada di dalam kitab Amsal kalau kita memperhatikan, bukan cuma tentang ungkapan kasih sayang loh. Tapi yang kedua, Amsal mau teguran itu juga adalah sebuah didikan. Iya, betul sekali. Kalau Bu Malvian dan Bapak Ibu jemaat belajar kitab Amsal, membuka pasal-pasal sebelumnya sebelum ini, nanti pasti akan menemukan beberapa pasal sebelumnya tuh penulis kitab Amsal mengaitkan teguran itu dengan didikan. Iya, atau dengan kata lain teguran itu adalah didikan sebenarnya. Nah, makanya Amsal mau bilang waktu kita lagi menegur, kita justru sedang mendidik. Bukan sekadar memberikan sebuah kasih, tapi juga yang kedua memberikan sebuah didikan. Nah, jadi Bu Malvian, bagaimana mungkin teguran kita nih, juga Bapak Ibu jemaat di rumah bagaimana mungkin teguran kita bisa menjadi sebuah didikan yang mengajarkan sebuah kebenaran kepada orang lain, kalau teguran bahkan kemarahan kita didorong oleh keegoisan kita. Nah, itu perlu dipikirkan. Karena mau segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Di bawah kontrol kita dan harus nurut semua perkataan kita. Nah, jangan-jangan tipe orang demikian tanpa sadar sudah seolah-olah jadi Tuhan. Iya, betul. Iya kan? Iya, Bapak ngomong kayak gitu, saya jadi ingat juga ya Pak ya. Maksudnya gini, kan ada orang tua tuh ya suka menegur anak untuk harus belajar ya. Tapi sebenarnya dia mau anaknya belajar keras, belajar benar-benar dapat nilai bagus sebenarnya untuk supaya nanti misalnya anak itu harus jadi seperti apa yang dia inginkan. Nah, itu misalnya juga. Anaknya harus jadi dokter. Jadi dia sangat bahkan tegur anaknya dengan begitu keras kalau kurang belajar gitu. Padahal sebenarnya dengan maksud supaya kelak dia jadi orang apa yang diharapkan. Padahal kan itu artinya tidak bisa mendidik dengan baik ya anaknya. Betul. Ya benar nggak sih Pak? Akhirnya teguran itu jadi teguran yang diktator ya. Teguran yang tidak memberikan kebebasan kepada orang lain untuk belajar, untuk berinovasi. Betul. Dan ini terjadi bukan cuma di luar-luar. Iya. Di setiap lini kehidupan, bahkan juga di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Pekerjaan usaha. Makanya kalau enggak berarti itu bukan teguran yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya, karena berarti teguran itu yang mendatangkan didikan itu akan membawa perubahan sama orang itu kan? Betul, betul sekali. Bagaimana mau bawa perubahan kalau tegurannya karena dia rasa egonya tidak terpenuhi? Apa yang mau ditegur kalau begitu? Dan orang juga yang menerima lama-lama jadi rasa kok aneh. Maksudnya dengar nasihatnya, dengar tegurannya kok supaya saya melakukan apa yang dia mau gitu. Nah, betul sekali. Yang terakhir nih, yang ketiga nih. Apa ini Pak yang ketiga? Alasan kita untuk menegur. Kalau yang pertama kan tidak boleh karena kita benci atau nggak suka. Dan juga yang kedua karena nggak boleh supaya keinginan kita mau tercapai. Tapi yang ketiga, apa itu? Ada banyak orang, termasuk juga jangan-jangan kita ya, menegur orang lain karena mungkin dia merasa kenyamanan dia itu terancam. Kenyamanan di dalam konotasi dia mungkin sudah nyaman dengan dosa, sudah nyaman dengan satu hal yang dia sudah lakukan dan itu enak dan tidak, maksudnya sudah nyaman lah. Dan akhirnya ketika ada orang yang membawa perubahan tuh dia rasa ancaman nih. Ini kita perlu itu tuh, perlu sadar. Bagaimana nih dengan Mbak Vian? Iya betul banget sih. Jadi kadang-kadang kita memang sudah terlalu menikmati dosa itu. Betul. Misalnya contoh, kita itu sudah terlalu menikmati judi, atau kita mungkin sudah menikmati dosa-dosa yang lainnya, selingkuh dan sebagainya ya, berbagai macam bentuk dosa. Waktu kita ditegur itu menjadi sesuatu hal yang, loh ngapain sih kamu ngurusin hidup aku? Ini hidup aku, kamu nggak perlu ngurusin. Emangnya aku ngerugiin kamu? Ya kan? Saya bisa menemukan dimarah balik gitu. kan? Iya, karena udah nyaman. Iya, jadi maksudnya kita memberitahukan karena kita tahu ada sesuatu yang keliru nih. Tetapi seringkali orang yang menerimanya itu menganggap bahwa kita terlalu ikut campur atau kita sok mau mengatur kehidupannya gitu loh. Padahal kan itu artinya dia tidak mau berubah ya Pak, sudah terlalu nyaman dengan dosanya ya. Betul, makanya di bagian yang ketiga ini saya rasa ketika Bapak Ibu malam hari ini mendengar khotbah atau kita hari ini sharing-sharing ya. Coba kita sekarang perlu introspeksi diri. Coba kita sekarang perlu melihat
seluruh yang kita kerjakan. Tidak hanya hari ini, tapi coba kita ingat-ingat yang belakang-belakang. Ada kalanya tanpa sadar, kita sudah nyaman dengan cara ngomong kita yang kasar. Betul sekali. Nah kan, cara kita merendahkan orang lain. Betul. Padahal kan kita ini sesama manusia loh. Iya. Ciptaan Tuhan istimewa. Tapi ada orang yang berani merendahkan orang lain. Betul banget itu, betul Mungkin banget. merendahkan di dalam hal yang lain, atau mungkin merendahkan dalam hal mungkin rapat dan lain sebagainya. Iya kan? Atau mungkin gaya leader atau gaya kepemimpinan yang begitu-begitu aja, yang tidak seperti Yesus, sudah jadi bos. Atau kadang-kala kita cara memperlakukan sesama itu pilih-pilih. Tidak sungguh-sungguh mengasihi semua orang. Hanya dengan orang-orang tertentu yang kita suka. Atau mungkin cara kita melayani, cara kita bekerja, cara kita berelasi. Atau bahkan sistem di dalam sebuah budaya. Entah itu sistem yang kita jalani di kantor, di gereja, ataupun di rumah. Yang tanpa sadar sebenarnya sudah jadi toksik. Iya, betul. Sudah jadi sampah. Nah coba kita selidiki seluruh kehidupan kita. Cara kita memimpin, cara kita berrelasi, apapun itu. Kadang-kala tanpa sadar, sudah nyaman. Iya. Sudah terbiasa, akhirnya salah pun sudah dianggap wajar. Karena seolah-olah tuh lingkungan itu mendukung. Nah ini jadi sebuah kebiasaan yang nggak baik. Sehingga nih Bu Malvian, ketika ada orang yang menegur atau mungkin mengkritik atau mungkin memberikan sebuah perbedaan untuk perubahan, kita yang sudah merasa nyaman dengan cara kita begini, merasa terganggu sekali nih, merasa nggak enak hati. Kita mungkin menegur, tapi kita mungkin bisa menegur dengan cara yang halus supaya mungkin nggak kelihatan ya. Atau enggak bisa jadi kita menegur tapi menegurnya dengan mungkin orang pakai bahasa sekarang tuh main cantik, supaya nggak kelihatan kalau kita sudah nyaman di dosa. Tapi pada intinya kita menegur. Kenapa? Karena mengganggu kenyamanan aku nih. Begitupun kan kalau kita lihat di Indonesia ya, ada orang-orang yang coba berani bersuara, dibungkam. Betul. Karena kenapa? Udah nyaman dengan korupsi dan lain sebagainya. Benar banget. Udah ada sistem. Jadi semua saling tutup-tutupi. Makanya kalau kita menegur orang dengan cara yang begini, itu sungguh tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kadang-kala kita perlu sadar nih kehidupan kita pada hari ini. Mungkin kita waktu menegur orang yang mengancam kita punya kenyamanan, mungkin kita menegurnya dengan pelan-pelan. Tapi coba kita periksa di balik itu, pasti ada rasa kita jengkel, ada rasa nggak nyaman, mungkin kita kesalnya setengah mati karena orang ini coba-coba mengganggu cara aku yang sudah lama aku buat, sistem aku dan lain sebagainya. Makanya ini perlu kita selidiki ya. Perlu kita selidiki dan perlu kita sadari loh. Dan saya ingat waktu dulu di asrama nih, hal-hal simpel nih. Ingat sekali waktu dulu di asrama hal-hal simpel, ketika ketemu teman-teman yang kadangkala mau ngerjain tugas atau mau ibadah chapel, atau mau turun makan, atau mau olahraga dan lain sebagainya tuh kadang-kala suka telat-telat, mepet-mepet. Kan jadi kebiasaan kan? Betul. Nah kita teman-teman yang seasrama pasti tegur dong, kasih tahu. Tapi akhirnya teman kita ini marah balik. Dia negur balik gitu ya? Karena sudah nyaman dengan cara yang mepet-mepet, telat-telat. Tapi akhirnya karena dia begitu terus, akhirnya dia juga kena tegur dari dosen. Karena memang ya salah dia, karena kan udah mepet dan dia pernah juga terlambat, ya pasti dikena tegur dong. Nah kadang-kala dari hal-hal yang simpel sampai hal-hal yang besar, kalau itu sudah nyaman dengan kita, sudah melekat dengan kita, dan ada orang lain mencoba untuk memberi nasihat pada kita. Nah kita bisa menegur, mungkin bisa menegur dengan halus atau dengan kasar, tapi di balik itu kita lagi nggak senang. Makanya Bapak Ibu kalau kita menegur dengan alasan yang ketiga ini, karena mengancam kenyamanan kita, mengancam posisi kita, mengancam rasa aman kita, sungguh ini bukan teguran yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan teguran yang disukai oleh Allah. Karena Bu Malvian, teguran yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang ditulis oleh Amsal, bukan cuma tentang tanda kasih, bukan cuma tentang tanda didikan. Tapi kalau kita baca kitab Amsal, teguran itu juga adalah ini yang ketiga, petunjuk untuk orang lain menuju kepada jalan kehidupan yang benar. Betul. Jadi ada tiga hal ya. Makanya bagaimana mungkin teguran itu akan menunjukkan jalan benar kepada orang lain kalau kita menegur karena kita nggak suka, kita punya kenyamanan diganggu. Apa yang kita mau ajarin ke orang itu waktu kita menegur? Jangan-jangan kita ajarin supaya orang itu nggak usah bilang-bilang kalau aku begini ya. Jadi teguran yang dikehendaki oleh Tuhan dari pengajaran kitab Amsal ada tiga. Ungkapan kasih sayang, didikan, dan petunjuk jalan yang benar kepada orang lain. Maka Bapak Ibu saya mau mengajak, sampai di sini
coba kita lacak. Coba kita lacak ya. Atau Iya. coba kita ingat-ingat lagi. Coba kita flashback melihat teguran-teguran yang pernah kita layangkan kepada orang lain. Mungkin kepada atasan, bawahan, kepada sesama, kepada keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Coba kita Iya. lihat teguran-teguran kita itu apakah dari 3 ini? Atau jangan-jangan teguran kita itu karena alasan-alasan yang tadi yang tidak baik. Iya. Nah, kalau teguran kita karena alasan yang kurang baik, hari ini Kitab Amsal memberikan kita sebuah pengajaran yang baik. Iya. Bahwa menegur harus dengan ungkapan kasih sayang. Jadi apa yang kita keluarkan, teguran yang kita keluarkan dari hati, dari bibir kita. Saya mengajak setiap kita, firman Tuhan juga mengajak, kalau boleh kita menegur dengan teguran yang penuh kasih, mendidik orang dalam kebenaran, dan juga memberikan petunjuk orang menuju kepada kehidupan yang benar. Itu sih Bu Malvian. Iya, tuh Pak Adrian tadi kan kita udah jadi tahu nih bahwa menegur nggak boleh tuh dengan alasan-alasan yang receh kayak tadi itu ya. Betul. Nah, itu 3 hal penting itu ya, jangan sampai ada. Nah sekarang yang menarik sekali adalah bagaimana nih sebenarnya teguran yang harus kita berikan itu ya. Apakah waktu kita memberikan teguran kepada orang lain itu boleh kita lakukan di depan banyak orang nih, di depan umum, atau mungkin kita berdua aja atau bagaimana tuh ya? Iya, Bagaimana menarik ya. tuh? Iya, menarik Karena ya. Kitab Amsal kalau kita buka, Bapak Ibu bisa buka di Alkitab. Kalau kita membuka firman Tuhan, memang di Kitab Amsal yang hari ini kita baca ya 27 itu, Iya. memang menarik sekali dia tulis teguran itu harus dilakukan secara nyata-nyata. Nyata-nyata. Ya kan? Iya, Nyata-nyata. apa Mungkin maksudnya itu? orang mungkin berpikir apakah harus di depan umum Iya. kali ya, atau harus di depan banyak orang supaya Iya. orang lain tahu dan lain sebagainya ya. Iya. Nah, sebelum kita sampai ke situ, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali lagi melihat teks kita hari ini. Nah, coba kita lihat teks kita hari ini. Dibilang dengan jelas ya di situ ya, bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, baik sekali penulis Amsal itu menggabungkan atau mencocokkan atau mungkin menggantikan kata kasih itu dengan kata teguran, atau teguran itu juga kasih ya. Dan di sini dibilang teguran yang nyata itu sama seperti kasih yang tersembunyi. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, sungguh Kitab Amsal ingin memberikan kita pengajaran bahwa teguran itu sebenarnya tidak boleh dilepas dengan kasih itu sendiri. Atau kasih itu harus jauh lebih besar dan harus ada di sana waktu kita menegur seseorang. Kenapa? Karena kalau kita lihat sampai ke perjanjian baru, Tuhan juga bilang kan hukum yang terutamanya itu kasihlah Tuhan dan juga mengasihi sesama. Makanya saya pikir di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk kita lagi menegur orang yang salah, yang berdosa, kita harus tetap di dalam bingkai hukum kasih. Betul. Untuk menegur seseorang. Maksudnya tidak boleh keluar dari bingkai kasih itu. Iya. Bahkan kalau kita baca di Galatia 6, Paulus juga bilang waktu kita memimpin orang yang tidak rohani, baiklah kita memimpin orang itu dengan roh yang lemah lembut. Jadi ada kasih, ada lemah lembut. Sehingga waktu kita menegur, kita tahu nih. Nah, makanya pada bagian ini, waktu kita menegur kita perlu tanya, apakah kita menegur harus selalu di depan umum? Atau apa harus semua teguran dilancarkan di depan banyak orang? Nah, itu boleh menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Tentu tidak dong ya. Iya. Bahkan di samping itu kalau kita lihat di Amsal 25, nanti Bapak Ibu baca, di situ juga Amsal juga mengatakan kepada orang-orang pembaca dan juga kita hari ini ya, pembaca zaman now ya, untuk kita boleh menegur dengan bijak. Menegur dengan bijak, jadi teguran orang yang bijak. Artinya ketika menegur, kita harus menempatkan diri dengan baik. Supaya waktu kita menegur, orang yang menerima teguran kita boleh menerima dengan baik. Betul. Jadi ada penempatan kasih di sana, juga ada roh lemah lembut, tapi Amsal ajak untuk kita menjadi orang yang bijak di dalam menegur. Dan Bu Malvian dan juga Bapak Ibu Jemaat, kalau kita memahami bagian ini mungkin kelihatannya seolah-olah teguran itu harus depan umum ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin buka Alkitab bahasa Inggris, atau kalau saya kemarin coba mempelajari di dalam bahasa asli, sebenarnya kata teguran yang nyata-nyata itu bukan berarti teguran yang di depan umum atau teguran di depan banyak orang. Tidak. Sebenarnya teguran yang nyata yang dimaksudkan oleh penulis Amsal kalau kita telusuri di perbandingan terjemahan, sebenarnya ini loh artinya, teguran yang diungkapkan, yang berani kita nyatakan keluar, atau teguran yang terbuka,
yang bukan disembunyikan, yang akhirnya jadi gosip dan lain sebagainya. Jadi penulis Amsal mau bilang, yuk kalau mau menegur kita terbuka, kita nyatakan, kita berani nyatakan. Kenapa? Karena hari-hari ini memang ada banyak orang yang tidak lagi berani untuk menegur. Bisa jadi kenapa dia takut menegur? Mungkin Bapak berkompromi dengan dosa atau mungkin jangan-jangan dia lagi lakukan dosa juga yang sama, jadi dia takut, atau mungkin dia nggak mau menegur karena tidak peduli. Bisa juga. Tidak peduli atau mungkin tidak mau menegur karena takut kehilangan sesuatu. Ya, mungkin dia bersahabat nih. Misalnya saya sama Pak Andrian temenan nih. Karena saya nggak pengen merusak hubungan sahabatan kita, saya ya udah, saya nggak mau negur Bapak deh. Yang penting kita tetap sahabat temenan gitu, ya kan? Banyak orang yang nggak berani negur tuh kayak gitu, Pak. Betul, karena mungkin takut ada, karena mungkin berkompromi dengan dosa, ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Atau nggak mau dibilang kepo. Atau mungkin yang terakhir takut kehilangan sesuatu. Mungkin waktu dia menegur dia takut kehilangan posisi, takut orang mungkin cap dia begini begitu, atau mungkin kehilangan teman juga. Dia kehilangan teman, atau mungkin dia menegur takut kehilangan sesuatu yang sudah membuat dia mungkin selama ini nyaman dan lain sebagainya. Atau mungkin takut menegur karena merasa bahwa aduh nanti kalau aku menegur gimana nih ya, mengancam aku nggak, jangan-jangan. Makanya itu perlu kita selidiki. Tapi sampai di sini Bapak Ibu perlu mengerti bahwa teguran yang nyata itu bukan teguran di depan umum. Iya, betul. Tapi teguran yang kita berani ungkapkan. Kan kalau kita ungkapkan kan tidak berarti di depan umum dong. Iya, bisa seperti berdua begini kan itu kan ungkapkan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, jujur, terbuka. Gitu kan? Mau kita berani nyatakan, sekalipun waktu kita nyatakan itu mungkin teman baik kita, mungkin istri kita, mungkin suami atau anak-anak kita yang udah dekat dengan kita. Tapi kalau kita sayang, ya kita tegur, kita berani ungkapkan. Kalau enggak ya orang itu kan jangan-jangan nggak peka dengan dosa, perlahan-lahan pergi kepada hal yang nggak baik, ya jadi jatuh juga karena dosa. Dan mungkin cara menegurnya harus perhatikan kata-katanya juga kali ya Pak. Bisa. Ya kan? Betul sekali, kata-kata kita perlu perhatikan. Cara kita menyampaikan juga dengan emosi atau bagaimanapun harus kita perhatikan. Makanya kan tadi kan Amsal bilang, teguran itu dia bilang kasih. Jadi teguran yang nyata itu sama seperti kasih sebenarnya. Jadi teguran dan kasih itu berjalan beriringan di bagian itu. Berarti ibarat dua sisi mata koin ya Pak ya? Betul. Nggak boleh dipisahkan gitu ya? Oke, kalau gitu sekali lagi nih apakah tadi udah dijelaskan ya bahwa tidak diperbolehkan untuk menegur di depan umum ya, tadi Bapak udah jelasin gitu ya. Ya dari pengertian Amsal. Dari pengertian Amsal gitu ya. Jadi terus kalau misalnya misalnya nih kayak kadang-kadang kita suka nggak sadar nih lagi rapat atau apa, terus kita langsung tegur di depan orang itu, boleh nggak sih? Hampir mirip-mirip ini. Dari kitab Amsal memang pengertiannya bukan begitu. Nah mungkin orang-orang bilang kalau begitu Pak Andrian, atau mungkin kalau begitu anti dong kepada teguran di depan umum, atau kalau begitu nggak boleh dong teguran di depan umum. Nah saya mau mengajak Bapak Ibu, ketika kita mau menegur di depan umum, di depan banyak orang, atau menegur mungkin terbuka di depan rapat, forum, atau mungkin ketika ya pokoknya terbuka lah orang bisa lihat. Saya pikir kita perlu pikir-pikir dulu ya. Maksudnya semendesak apa dulu harus menegur di depan umum. Dalam artian sefatal dan seberdosa apa dulu kesalahan dari orang itu. Itu perlu kita pikir. Di Alkitab memang ada contoh banyak. Di Alkitab memang banyak contoh, ada orang bahkan Tuhan Yesus menegur di depan umum, tetapi yang membawa teguran selalu menyampaikan itu tidak disertai dengan bumbu-bumbu. Kalau kita kan kadang-kala kalau kita perhatikan mungkin ada orang yang menegur di depan umum kan ada bumbu-bumbu. Mungkin bumbu-bumbu udah nggak suka dan lain sebagainya. Nah, murni kalau kita lihat di Alkitab ya, murni menegur dosa yang sudah berdampak pada pada sebuah penyesatan umat, atau murni murni menegur karena sudah berdampak fatal dan akan berdampak yang sangat fatal. Jadi makanya orang-orang itu menegur di depan umum. Jadi dalam tanda kutip itu sungguh-sungguh yang sudah memang parah sekali, merugikan banyak orang, sudah membuat orang jadi sesat, jauh dari Tuhan, bahkan sudah sangat fatal lah. Bukan hal-hal perkara-perkara yang kecil-kecil. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh di Alkitab misalnya kayak para nabi menegur para raja Israel kan, atau raja Yehuda kan, menegur karena memang para raja sudah membuat orang-orang tuh menyembah berhala, menjauh dari Tuhan, melecehkan bait Allah, membuat umat akhirnya meninggalkan Tuhan, pergi kepada berhala, bahkan bukan cuma satu orang tuh, bahkan banyak orang kan, bahkan membuat bangsa Israel akhirnya harus dibuang di pembuangan. Jadi
para nabi atau para orang-orang yang diutus oleh Tuhan tegur raja di depan banyak orang sekalipun dia raja. Tapi ini di dalam posisi bahwa satu hal yang sangat fatal dan menegur juga di dalam poin kasih. Karena sayang umat Allah akhirnya jauh daripada Tuhan dan menegur karena juga bukan karena unsur pribadi ya, karena memang raja ini memang sudah kelewatan sekali. Jadi kita mesti lihat ya, kalau itu sesuatu yang sudah akhirnya merugikan sebuah komunitas, yang membawa kepada penyesatan sebuah komunitas, maka kita harus berani untuk menegur gitu ya. Tapi tetap di dalam koridor kasih tadi, ya, iya kasih. betul. Kalau kita juga ingat di PB waktu Tuhan menegur Petrus kan, ingat tak kata-kata itu? Enyala iblis. Enyala iblis ya, itu kan ada murid-murid kan, itu teguran yang keras dengan kata yang betul-betul menusuk Petrus. Tapi itu Tuhan tegur karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang seperti Petrus atau orang-orang yang lain itu Yahudi kan punya pemikiran bahwa Tuhan datang akan jadi pemimpin untuk membebaskan mereka dari Roma. Terus mau tahan Tuhan supaya jangan disalib dan lain sebagainya. Makanya Tuhan kan marah, Tuhan bilang enggak, ini kan memang bagian aku dan juga aku perlu menunjukkan bahwa aku datang untuk menyelamatkan secara rohani, kekal. Makanya Tuhan perlu bilang nyala Petrus karena memang pikiran Petrus, ciri Petrus sudah bertentangan dengan apa yang semestinya. Makanya Tuhan tegur supaya Petrus juga sadar, bahkan murid-murid mengerti misi dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi ini poin penting sekali, akan berdampak panjang. Karena kalau kita lihat bahkan Tuhan sudah mau naik ke surga pun murid-murid bilang, Tuhan apakah Tuhan mau memperbaiki lagi kerajaan Israel? Masih ada hal-hal pemikiran Yahudi yang mau mau kembali berjaya. Nah makanya Tuhan tegur supaya dicelikan. Nah ini juga teguran tapi tidak unsur pribadi loh. Bukan karena Tuhan benci kepada Petrus, enggak. Karena Tuhan sayang kepada Petrus. Begitupun hal-hal yang lain, misalnya kayak Paulus menegur Petrus dan lain sebagainya. Semua di dalam koridor kasih, dalam koridor yang satu hal yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dan tidak baik. Makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali lagi memperhatikan bobot teguran kita, supaya kita boleh sadar bahwa waktu kita menegur di depan umum ini bobotnya pantas nggak? Apakah ini satu hal yang sangat fatal, berdampak bagi umat nggak? Bagi orang banyak nggak? Dan tidak terkait dengan aku punya unsur pribadi, jadi tidak ada bumbu-bumbu yang lain ya. Betul. Dan teguran itu tentu harus di dalam bingkai kasih dong, harus di dalam bingkai kasih. Maka tidak semua, sekali lagi saya bilang ya, maka tidak semua harus di depan umum. Kita harus dengan bijak untuk menegur, karena di sisi yang lain juga kita melihat di Alkitab ada juga kesalahan, dosa atau hal-hal yang dianggap besar pada waktu itu, yang misalnya kayak orang berzina, kayak perempuan yang pendarahan yang nggak boleh ke banyak orang menyentuh karena akan membawa kenajisan, atau perempuan yang memang berdosa lah ya. Tapi ketika ketemu bagi orang Farisi, orang ahli Taurat, itu satu hal yang besar sekali. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, Tuhan kan nggak frontal. Malahan dia mengasihi, dia menerima, dia kasih kesempatan untuk bertobat. Maksudnya di samping itu juga kita melihat bahwa ada contoh juga di mana Tuhan tidak mengambil celah di situ untuk memborbardir orang dengan teguran-teguran. Karena kenapa? Karena ini juga dosa-dosa yang tidak membuat berdampak yang sangat besar pada waktu itu. Dan Tuhan juga menunjukkan bagaimana cara menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang-orang yang berbuat kesalahan. Saya berharap baik Amsal, baik juga cara-cara Tuhan Yesus boleh jadi contoh bagi kita juga hari ini. Makanya saya bilang tidak semua harus depan umum. Perlu bijak dan perlu hikmat daripada Tuhan. Emang gak mudah ya Pak Andrian. Betul. Ya. Menegur itu sekali lagi harus membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan gitu ya. Betul. Tapi lebih gak mudah nih sebenarnya Pak Andrian kalau kita tuh melihat respon orang yang ditegur gitu loh. Ya. Jadi kadang-kala tuh akhirnya membuat kita tuh jadi enggan untuk memberikan teguran kepada orang. Kayaknya kita kasih tahu tuh feedbacknya itu loh. Buat kita jadi malas. Iya, jadi kayak kita jadi merasa, aduh sudahlah, kamu memang nggak mau ditegur, nggak mau dinasihati, nggak mau dikasih tahu, ya udahlah suka-suka kamu dah gitu ya. Nah tapi kan Pak Andrian, kita kan nggak boleh begitu juga. Betul. Jadi maksudnya sekalipun mungkin respon orang itu nggak baik, tapi kan bukan berarti bahwa kita tidak boleh langsung akhirnya tidak mau memberikan nasihat atau teguran kan.
Nah, kira-kira respon yang bagaimana sih sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan gitu loh, ketika kita ditegur Nah, gitu itu ya. poin yang penting. Ya kan tadi kan kita ngomong nih soal kita memberikan teguran. Nah, kita sendiri nih gimana sih meresponi setiap teguran dan nasihat yang kita terima dari orang lain terhadap diri kita Nah, gitu, itu Pak? pertanyaan yang baik dari Bu Malvian ya. Iya. Karena kadangkala ada banyak orang yang pertama sudah malas menegur, waktu dia menegur dengar juga feedback, makin dia lebih malas untuk menegur. Jadi saya pikir kita perlu belajar ya bagaimana merespon sebuah teguran dari orang lain, entah itu keluarga, entah itu rekan kerja, atau mungkin entah itu kita punya atasannya dan lain sebagainya. Kita perlu betul-betul punya respon yang baik sebagai anak Tuhan. Nah, saya mengajak setiap kita untuk melihat respon ini dari dua contoh pemimpin. Nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang contoh yang baik ketika merespon terhadap sebuah teguran yang disampaikan oleh orang lain. Dan ini boleh menjadi sebuah teladan bagi kita untuk kita merespon seperti seorang anak Tuhan ini. Nah, saya mengajak untuk kita melihat dua contoh dari dua tokoh penting di Alkitab. Dua-duanya orang terkenal. Dua-duanya raja, punya kuasa, dan orang ya terkenal lah ya. Hebat dong, Pak. Daud dan juga Herodes. Nah, menarik nih, dua tokoh ini dua-dua sama-sama punya jabatan yang luar biasa. Tapi dua-dua ini juga punya kemiripan dalam hal berbuat dosa. Mereka melakukan sebuah dosa yang sama. Maksudnya kan mengambil istri orang. Ingat ya? Ingat dong. Baik Daud, baik Herodes ya, mengambil istri orang, berzina dan lain sebagainya. Jadi dosa-dosa yang mereka lakukan itu dosa-dosa yang cukup besar pada waktu itu ya. Berzina, mengambil istri orang, apalagi Herodes ya. Pemimpin yang sangat jahat pada waktu itu. Jadi mereka melakukan dosa yang sama. Dan juga yang sama lainnya adalah mereka sama-sama ditegur oleh hamba Tuhan. Iya, betul. Masih ingat nggak kalau Daud sama siapa ditegur? Nabi Nathan ya. Kalau Herodes sama si Yohanes Pembaptis. Iya, jadi Yohanes Pembaptis. Sama-sama di dalam kesalahan yang sama, sama-sama ditegur oleh hamba Tuhan, Nathan dan juga Yohanes. Tapi kedua ini punya ciri yang berbeda. Tapi punya ciri yang berbeda dalam hal merespon sebuah teguran. Menarik nih. Mungkin kalau hari ini kita menegur orang, kita bisa lihat nih respon mereka, Herodes atau Daud. Jadi ada Daud, ada Herodes ya. Tapi di dalam keduanya ini, mari kita lihat kedua respon dari dua orang ini. Nah, waktu ditegur oleh Nathan dan juga oleh Yohanes, Herodes itu malah marah. Iya, dia marah. Dia marah dan dia malah memenjarakan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu bisa baca di Matius nanti ya. Dia marah, dia jengkel, bahkan dia sebenarnya mau bunuh ya, tapi karena dia tahu ini orang pengikutnya banyak, jadi dia tahan-tahan dulu nih. Malah dia memenjarakan. Padahal kan dia menegur karena hal yang baik. Apalagi si Herodes ini pemimpin. Nanti nggak jadi contoh, nggak jadi itu yang baik. Ditegur, malah nggak senang, dan malah menjatuhkan si penegur ya. Dia marah, dia mau bunuh, tapi ya tunggu dulu. Dia ambil opsi yang lainnya, itu dia memenjarakan si Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes ini kan tentu orang yang baik, menyampaikan suara dari Allah, menyampaikan kebenaran, menyatakan yang sesungguhnya. Namun berbeda dari Daud. Daud justru ketika ditegur oleh Tuhan, dia justru dengan rendah hati mau bertobat. Ya, dia kan ditegur oleh Tuhan melalui Nathan kan. Dia menerima teguran itu, dia mau mengakui. Kalau kita baca di Samuel ya, 2 Samuel ya. Bahkan dia bilang, aduh aku sudah berdosa nih di depan Tuhan. Dan dia bertobat. Saya ingat itu pengakuan dosanya si Daud itu di Mazmur 51 loh Pak, ada tuh. Semua tuh kan dia menyesali semua dosa-dosanya ya. Karena teguran yang akhirnya dia terima dengan baik, dia responi dengan baik ya. Betul. Makanya di akhir ini bagaimana dengan kita nih? Kalau kita ditegur karena kita telah berbuat dosa atau berbuat salah, atau mungkin berbuat sebuah pelanggaran yang tidak baik lah ya, yang tidak oke, kita akan mengikuti respon yang mana nih? Sebagai anak Tuhan, kita mengikuti yang mana? Daud atau Herodes? Makanya saya bilang begini di akhir nih, kita akan marah serta menyingkirkan si penegur, atau kita akan dengan rendah hati menerima teguran itu, mengakui dosa, lalu kita bertobat di hadapan Allah. Semestinya kita harus bersyukur kalau masih ada orang yang tegur kita. Berarti masih ada orang yang memperhatikan kondisi kita. Makanya kita harus bersyukur, jangan kita marah, jangan kita menuding balik, jangan kita menyingkirkan, jangan kita malah hari ini kalau ada orang yang bersuara dibungkam, kalau boleh ditendang keluar, kalau boleh ya disingkirkanlah, atau kalau boleh tidak diberikan kesempatan. Justru kalau kita ditegur, kita dikasih tahu,
Kita introspeksi diri dong ya Pak ya. Betul, seperti Daud. Rendah hati mau terima, dia raja loh ya. Iya, raja. Punya posisi, tapi dia iya. rendah hati mau terima, dia mengakui dan dia bertobat di hadapan Allah. Beda dengan Herodes, dengan soknya ya, dia mau menjarakan orang yang tegur. Saya pikir itu sih yang boleh hari ini kita pelajari. Kita nggak boleh asal menegur. Dan waktu kita menegur harus bijak, tidak semua harus di depan umum. Betul. Dan yang terakhir, waktu kita mau meresponi sebuah teguran, kita belajar sebagai anak Tuhan seperti Daud. Itu aja sih dari hari ini. Betul sekali ya, jadi menarik sekali nih ya Pak Andrian ya, bahwa sekali lagi ketika kita mau memberikan teguran, kita harus ingat teguran itu harus didasarkan pada kasih. Betul. Dengan tujuan untuk mendidik orang lain, dengan artian kalau mendidik orang lain itu bertujuan membawa orang itu menuju ke jalan kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Betul sekali. Dan berarti kalau kita menegur pun itu bukan karena kita tuh merasa tidak suka sama orang itu, itu poin karena penting. kita merasa tidak nyaman gitu ya, dan juga mungkin karena kita merasa bahwa orang itu tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak akhirnya kita menegur orang itu dengan tidak baik gitu ya. Betul. Ini menarik sekali, dan terutama respon kita pun harus mengintrospeksi diri. Kalau memang teguran itu betul diterima dengan hati yang penuh dengan kerendahan, mau diubah sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik, semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya Pak Andrian ya, benar ya. Mau bertobat ya. Iya, jangan cepat-cepat menolak teguran, jangan cepat-cepat marah terhadap teguran yang kita terima, tapi mari terima teguran itu, evaluasi diri, apakah kita memang melakukan kesalahan itu, dan bertobat, jangan balik-balik lagi. Benar. Ada yang lain mau balik-balik lagi. Iya, mau berubah nggak berubah. Iya, itu dia, itu yang bahaya. Jadi kalau orang udah evaluasi diri, harus ada tindakan dong ya Pak ya. Betul. Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Wah. Betul. Thank you banget Pak Andrian untuk pelajaran yang sangat berharga sekali pada hari ini, di mana kita sekali lagi mendapatkan satu hal yang penting di dalam kita menegur dan menerima teguran dalam kehidupan kita. Baik, Pak Andrian boleh silakan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau ada firman Tuhan yang masih boleh berbicara untuk membuat kami ingat bahwa betapa pentingnya kami menegur, bahkan meresponi sebuah teguran. Biarlah Tuhan kami boleh menegur dengan bijak, menegur karena alasan yang baik untuk sebuah perubahan bagi lingkungan, bagi sekitar, bagi orang-orang yang kami kasihi. Dan kami juga belajar Tuhan, waktu kami ditegur, kami mau belajar untuk rendah hati, mau menerima, tidak marah balik, bahkan juga mau dengan santun untuk menanggapi teguran orang lain. Dan kami juga boleh berespon, bahkan terpenting daripada itu Tuhan, kami boleh bertobat, tidak mengulangi kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan pimpin kami Tuhan, karena tidak mudah untuk menegur dan tidak mudah juga untuk menerima teguran. Kami memohon tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, nanti dia langsung.